Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alpro, kelas TTX 4801. Di sini kami eh, memiliki judul, yaitu Program Aplikasi Bahasa C untuk Manajemen Penjualan dan Keuangan pada Bisnis Dropshipping Sepatu. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Davanova Albar, lalu ada Fadil Muhammad Imbang, Muhammad Rifki Fariji, dan Muhammad Tegar Kurniawan. Kita langsung masuk aja ke deskripsi program. Nah, program ini menggunakan struktur modular dengan fungsi khusus untuk input, generate data, dan laporan keuangan. Pengolahan data dilakukan dengan perulangan for untuk mengelola array seperti sepatu, penjualan, aset, dan kewajiban secara efisien. Pencarian data memakai metode linear search berdasarkan kode unik sepatu. Pengurutan data penjualan dilakukan dengan bubble sort sesuai kriteria seperti harga atau jumlah terjual. Itu cukup efektif untuk data kecil. Nah, array menjadi struktur utama untuk menyimpan dan memproses data. Program dirancang interaktif dengan menu, yang mana itu memudahkan pengelolaan stok, transaksi, dan laporan pada bisnis dropshipping sepatu. Selanjutnya, ada alur program. Nah, program ini diawali dengan inisialisasi random dan pemuatan data dari file untuk digunakan kembali. Menu interaktif memungkinkan pengguna mengelola data sepatu, penjualan, aset, kewajiban, laporan keuangan, serta menyimpan dan memuat data. Data sepatu memiliki kode unik. Nah, penjualan bisa diinput manual atau otomatis juga, dengan stok yang bisa diperbarui. Aset dan kewajiban dicatat untuk perhitungan pengeluaran, dan laporan keuangan menampilkan ringkasan laba, pajak, dan pengeluaran. Data penjualan juga bisa diurutkan untuk analisis, dan program ditutup dengan pesan terima kasih. Alur dirancang efisien untuk mendukung bisnis dropshipping sepatu. Oke, sekarang kita masuk ke notasi algoritma dan penjelasannya. Yang pertama ada deklarasi, yaitu sepatu list, array of sepatu, daftar penjualan, array of penjualan, aset tetap, array of aset tetap, kewajiban, array of kewajiban, modal awal, float, jumlah sepatu, jumlah penjualan, jumlah aset, jumlah kewajiban, integers, dan pilihan itu integers. Untuk deklarasi dan variabel, algoritma mendefinisikan beberapa array utama. Yang pertama ada sepatu list, yaitu menyimpan data produk sepatu. Lalu yang kedua itu daftar penjualan, itu mencatat transaksi penjualan. Yang ketiga aset tetap dan kewajiban, itu untuk mencatat pengeluaran usaha. Yang keempat ada modal awal, untuk menyimpan modal usaha. Dan yang kelima terdapat juga variabel penghitung, seperti jumlah sepatu, jumlah penjualan, untuk mengelola data dan proses iterasi. Lanjut. Sekarang kita ke prosedur generate data sepatu dan generate data penjualan. Kedua prosedur ini berperan dalam menghasilkan data simulasi otomatis. Yang pertama, generate data sepatu, membuat kombinasi produk sepatu berdasarkan merek dan jenis dengan stok dan harga yang dihasilkan secara acak. Yang kedua, generate data penjualan. Itu mensimulasikan aktivitas penjualan selama periode tertentu dengan memilih produk secara acak dan mengurangi stok sesuai jumlah penjualan yang terjadi. Fungsi ini sangat membantu dalam pengujian dan analisis data tanpa perlu input manual yang banyak. Next. Sekarang kita masuk ke prosedur input manual. Pengguna dapat memasukkan data secara manual melalui prosedur input sepatu manual untuk produk dan input penjualan sepatu untuk transaksi penjualan. Prosedur ini juga melakukan validasi seperti memastikan kapasitas data belum penuh dan stok tersedia untuk penjualan. Selanjutnya ada prosedur pengelolaan aset dan kewajiban. Prosedur tambah set aset tetap dan tambah kewajiban memungkinkan pencatatan pengeluaran bisnis berupa aset tetap dan kewajiban yang harus dibayar secara berkala. Data ini penting untuk perhitungan pengeluaran dan juga laba usaha. Selanjutnya ada prosedur hitung laporan.
Bagian ini bertugas mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan dan keseluruhan. Laporan mencakup total penjualan, keuntungan, pajak, pengeluaran, serta laba bersih yang memberikan gambaran performa bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan dan pemilihan data. Simpan data take file dan load data dari file adalah prosedur yang menangani penyimpanan data ke file dan pembacaan kembali data dari file. Ini memastikan data tidak hilang ketika program dihentikan dan memungkinkan penggunaan ulang data pada sesi berikutnya. Selanjutnya ada prosedur pendukung lainnya. Beberapa prosedur tambahan digunakan untuk mendukung sistem seperti tampilan stok sepatu yang mana difungsikan untuk melihat stok yang tersedia, dan tampilan penjualan per hari untuk menampilkan transaksi pada tanggal tertentu. Prosedur menurutkan penjualan ataupun fungsinya untuk mengurutkan data penjualan berdasarkan harga atau jumlah terjual menggunakan bubble sort. Sementara itu, input modal awal mencatat modal awal usaha untuk keperluan analisis keuangan. Oke, berikutnya itu ada flowchart. Bisa dilihat untuk flowchartnya sendiri itu dimulai dengan menginisialisasi, itu berupa ada random set dan variabel. Lalu dikarenakan untuk programnya sendiri ini kami menggunakan sebuah file untuk menginput secara otomatis, karena untuk filenya sendiri itu lumayan banyak. Lalu kami tampilkan menu utama. Lalu selanjutnya ada input pilihan pengguna, yang dimana ada pilihannya itu ada sampai 14, dimulai dari 1, 2, sampai 13, lalu ada 0 di bawahnya. Nah, untuk satu sendiri itu untuk generate data sepatu, lalu yang kedua itu ada generate data penjualan, yang ketiga ada input sepatu manual, yang keempat ada input penjualan manual, yang kelima ada tambah aset tetap, yang keenam ada tambah kewajiban, yang ketujuh adalah hitung laporan, yang kedelapan ada simpan data ke file, yang kesembilan ada load data dari file, yang ke-10 ada tampil stok sepatu. Yang ke-11 ada tampil penjualan per hari. Yang ke-12 menu urutkan penjualan. Yang ke-13 ada input modal awal. Dan yang terakhir itu terima kasih atau nol. Nah, untuk terima kasih yang menu ke nol ini, dia itu langsung ke selesai. Sementara untuk di bagian nomor yang lainnya atau pilihan lainnya itu akan memproses, lalu selanjutnya akan menampilkan menu utama kembali. Berdasarkan penjelasan dari keseluruhan, dapat disimpulkan program dirancang secara modular dengan fungsi khusus untuk input, pengolahan, dan laporan keuangan, sehingga mudah dikembangkan dan digunakan. Penggunaan array sebagai struktur data utama memungkinkan pengelolaan data sepatu, penjualan, aset, dan kewajiban secara efisien melalui perulangan for. Pencarian data dilakukan dengan linear search berdasarkan kode sepatu, sementara pengurutan penjualan menggunakan bubble sort, yang cukup efektif untuk data berskala kecil. Antarmuka menu yang interaktif memudahkan pengguna dalam mengelola stok, transaksi, dan laporan, menjadikannya solusi yang praktis untuk bisnis dropshipping sepatu. Oke, sekarang kita akan melakukan simulasi dari program yang telah dibuat. Jadi berikut adalah program yang telah kita buat. Langsung boleh ditampilkan terlebih dahulu programnya. Nah, ini kita jalankan programnya. Keluarlah 14 menu utama yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini setelah dijalankan muncullah menu-menu tadi, ada yang 1 sampai 0. Nah, untuk data itu sendiri bisa kita mulai dengan tahap pertama, yaitu menu 9, yaitu memuat data dari file, karena kita akan memuat data yang sudah dijelaskan tadi ke dalam codingan ini. Jalankan. Setelah kita melakukan proses memuat data, kita bisa mulai ke menu 13, yaitu mencoba input modal awal. Nah, dari sini kita bebas untuk memasukkan modal awal, tapi kita asumsikan kita butuh modal sekitar 100 juta misalkan.
Oke, setelah kita inputkan modal awal, kita bisa mulai ke generate data sepatu otomatis. Menu pertama. Setelah kita melakukan generate data sepatu otomatis, di situ kita bisa memilih apa saja kita mau. Misalkan kita sudah melakukan generate sepatu otomatis, mari kita lihat dulu sepatunya apa saja yang ada. Jadi kita pilih ke menu tampilkan stok sepatu, yaitu 10. Di situ bisa dilihat ada beberapa brand sepatu dan juga jenis-jenis yang ada. Lalu ada kode unik yang membedakan mereka secara masing-masingnya. Lalu ada stok yang ada di setiap brand dan jenis sepatu. Lalu di sini misalkan kita ingin menginput data sepatu yang baru. Berarti kita masuk ke nomor 3, input data sepatu manual. Oke, di sini ada masukkan brand. Kita asumsikan brand tersebut adalah Fila, misalkan. Oke, jenisnya running, sepatu lari. Lalu untuk stok, kita samakan jumlahnya 50. Masukkan harga jual, kita anggap 1,5 juta. Lalu untuk masukkan harga pabrik 800.000. Oke, sekarang kita coba tampilkan lagi sepatu-sepatu yang ada. Nah, di situ bisa dilihat ada brand tambahan yaitu Fila dengan jenis sepatu running, stok 50 dan kode itu FI16. Nah, kode ini sendiri di-generate secara otomatis. Sekarang kita mau mencoba melakukan data penjualannya. Kita masukkan kode 2. Oke, lalu kita mau tampilkan laporan penjualan dan keuangan yang ada. Oke. Dengan menu dengan menu ini kita bisa lihat data dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu keluar. Dan di bulan pertama bisa kita lihat itu ada terjual Nike, terjual 43, Adidas, Puma, itu jadi merek sepatunya. Lalu ada total penjualan bulan pertama. Lalu kita hitung keuntungan bulan pertamanya. Dan dipotong dengan pajak 15% bulan 1. Nah, pajak ini sendiri mengapa kita laporannya per bulan? Karena bisnis ini kita asumsikan hanya berjalan 6 bulan, maka dari itu pajak dilaporkan per bulan. Dan bisa kita lihat juga di bulan kedua sama, bulan ketiga, bulan keempat, dan kelima itu sama. Ada brandnya, ada pengeluarannya, pemasukannya, keuntungan, dan pajak. Oke, sekarang kita mau melakukan penyimpanan data yang sudah di-generate tadi. Itu kita bisa masukkan ke menu 9. Oh, maaf, 8. Nah, dari sini data berhasil disimpan ke file. Nah, ini bisa di-search nanti di filenya sendiri. Nah, dari situ bisa dilihat dari data modal yang tadi kita input 100 juta, lalu ada data penjualannya, lalu ada data sepatu, dan itu nanti semua data yang sudah kita generate tadi akan tersimpan di dokumen. Mungkin sekian dari simulasi codingan ini. Saya kembalikan ke Dava. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.